Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Baik, oke. Selamat pagi semuanya. Luar biasa. Baik sekali semangatnya hari ini. Nah, bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA. Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini ya, kita tolong ya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Sebelum belajar Ibu mau cek kehadirannya dulu. Kelas 8 hari ini hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur sistem pencernaan, hari ini kita akan belajar tentang materi lanjutan. Nah, Ibu punya gambar. Silakan dilihat gambarnya. Ada gambar apa ini? Ada orang yang sedang makan. Nah, apakah semua makanan yang kita makan itu diserap oleh tubuh? Iya atau tidak? Oh, kira-kira iya atau tidak ya? Apakah semua makanan yang kita makan itu diserap oleh tubuh? Tahukah kalian bagaimana proses pencernaan dan penyerapan makanan oleh tubuh kita? Nah, pada belum tahu kan? Belum. Insya Allah nanti kita juga akan membahas tentang apa saja gangguan dalam sistem pencernaan. Nah, beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan dibahas pada pertemuan kita pada hari ini. Kira-kira apakah semua makanan yang kita makan itu bisa diserap tubuh? Kemudian bagaimana proses penyerapan dalam tubuh kita? Apa saja gangguan dalam sistem pencernaan akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sehingga ketika kita sudah belajar, kita menjadi lebih berhati-hati terhadap apa yang kita makan dan juga kita bisa menjaga kesehatan sistem pencernaan tubuh kita. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah tentang organ pencernaan tambahan dan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Ini ada gambarnya nih. Ini adalah organ pencernaan tambahan dan beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan fungsi organ pencernaan tambahan dalam sistem pencernaan manusia. Kemudian, menganalisis gangguan pada sistem pencernaan manusia dan upaya pencegahannya. Lalu, menyajikan penyelidikan atau hasil percobaan tentang model penyerapan di usus halus melalui kegiatan percobaan. Nah, itu adalah tujuan pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan pembagian kelompok diskusi. Karena masih berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya, maka kelompok pada hari ini adalah kelompok yang sama dengan yang kemarin. Apakah anak-anak sudah
terakhir 12. So habisilah. Karena kayak jujur sih, karena kayak nendang. Langsung kita mulai makan. Makan kita aja dulu, baca doa mulai. Amin. Gak bisa muka, bisa gagal syuting. Kalau kalian berpijit, pijit sekarang juga. Rasakan sensasi pedasnya. Dan keren. Bismillah. Oke, sudah disimak videonya? Jadi, video ini menceritakan seseorang yang sudah seharian berpuasa, kemudian berbuka puasanya pakai 12 potong, tadi yang ke-12 dan 12 potong ayam yang diberikan saus samyang ekstra pedas, ditambah lagi dengan taburan cabai di situ tadi semuanya serba merah, dan dimakan langsung tanpa sebelumnya ada makanan yang masuk dalam perut, minuman juga enggak. Jadi begitu buka puasa langsung makan dengan makanan yang super pedas. Nah, dari hasil video yang telah kita sama-sama amati, kira-kira permasalahan apa ya yang akan terjadi atau permasalahan apa yang bisa kalian temukan dari video yang sudah kita amati bersama tadi? Silakan, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Angkat tangannya, silakan. Gangguan apa saja yang akan terjadi jika ada orang yang memakan makanan seperti itu? Oke, kita sudah dapat satu permasalahan. Gangguan apa yang akan terjadi jika ada orang yang makan dengan makan seperti itu? Ada lagi yang mengungkapkan pendapatnya? Silakan angkat tangannya. Apakah berbahaya jika makanan itu bagi pencernaan tubuh kita, Bu? Apakah berbahaya jika kita makan seperti itu bagi sistem pencernaan tubuh kita? Bagus sekali, sudah ada 2 permasalahan. Masih ada yang mengungkapkan pendapatnya? Satu lagi, silakan. Organ apa saja yang akan rusak jika mengonsumsi makanan pedas? Oke, organ apa saja yang akan rusak jika kita mengkonsumsi makanan yang pedas? Nah, sudah ada 3 permasalahan ya terkait dengan sistem pencernaan dan juga proses pencernaan dalam tubuh kita. Bagus sekali. Kita akan melanjutkan ke bagian yang berikutnya. Masih ada satu video, mari kita simak bersama-sama. Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dan cara makan kita yang tidak sehat. Berikut ini adalah penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Penyebabnya diantaranya adalah makan yang tidak teratur, kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Penyebab berikutnya adalah mengkonsumsi makanan yang telah bersih. Berikutnya penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan yang berserat dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas. Jadi ini adalah beberapa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan pada organ pencernaan manusia diantaranya adalah MAH, apendisitis atau usus buntu, sembelit atau konstipasi, tipes, dan diare. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama adalah MAH. MAH adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab MAH adalah pola makan yang tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan juga stres. Nah, dapat kalian lihat di gambar, yang sebelah kiri ini adalah gambar lambung yang sehat, sedangkan pada yang sebelah kanan ini adalah lambung yang terkena MAH. Gejala dari penyakit MAH adalah perut yang nyeri, mual, dan lembut. Cara mengatasinya adalah dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Berikutnya, apendisitis. Apendisitis atau nama lainnya adalah usus buntu, merupakan peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Nah, pada gambar yang sebelah kiri ini adalah usus buntu yang normal, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah usus buntu yang mengalami infeksi. Usus buntunya tampak bengkak. Gejala dari apendisitis adalah sakit di perut sebelah kanan bawah. Penderita juga mengalami demam dan hilang nafsu makan. Pengobatan dari apendisitis adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Selanjutnya, sembelit. Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurang konsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Gejala dari sembelit adalah sakit perut, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, dan feses yang keras serta menumpah.
Pada penyakit sembelit ini, air yang diserap oleh usus besar ini terlalu banyak. Ya, jadi akibatnya menyebabkan sulit buang air besar. Pengobatan dari sembelit adalah dengan ubah pola makan, yaitu peningkatan konsumsi makanan yang berserat seperti sayur dan juga buah. Selanjutnya, tifus. Tifus adalah penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Gejala dari penyakit tifus ini adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah disertai mual, dan juga sakit kepala. Pengobatan dari penyakit tifus adalah dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Karena biasanya penyakit tifus ini mengkontaminasi makanan yang kurang bersih. Selanjutnya, diare. Diare adalah penyakit yang merupakan kebalikan dari sembelit. Diare adalah penyakit yang terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau pada usus besar. Diare dapat terjadi karena makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau parasit. Pada penyakit diare ini, air yang diserap oleh usus besar itu terlalu sedikit, akibatnya feses menjadi cair. Gejalanya adalah buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Cara pengobatannya adalah dengan minum cairan oralid atau cairan gula darah. Bisa juga dengan minum obat sesuai resep dari dokter. Berikut ini adalah cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang sehat, bersih, dan bebas dari kotoran. Kemudian, makan dengan tepat waktu. Cara berikutnya dengan olahraga yang teratur dan lingkungan yang sehat. Berikut ini adalah cara untuk memelihara badan pencernaan. Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua, membiasakan pola makan yang teratur agar tidak terkena penyakit mah. Kemudian, menjaga kebersihan makanan dan juga makan. Ini dapat mencegah kita terkena penyakit tifus dan juga penyakit diare. Kemudian, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, seperti buah dan sayur, agar ketika buang air besar itu tidak terjadi sembelit. Berikutnya, mencuci bahan makanan sebelum dimasak. Dan mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan juga warna buatan. Sudah disimak? Bagian adalah video tentang gangguan pada sistem pencernaan. Nah, kira-kira dari video yang sudah ditampilkan dan sudah disimak bersama-sama, adakah yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan terkait video tersebut? Silakan. Oh, sudah angkat tangan. Silakan. Apa pertanyaanmu? Yang keras. Apa saja gangguan pencernaan makanan? Oh, apa saja gangguan pencernaan pada tubuh kita gitu ya. Oke, bagus sekali. Satu pertanyaan, ada lagi yang ingin mengungkapkan pertanyaannya? Ayo, angkat tangannya. Baru satu orang yang bertanya ini. Apa saja gangguannya? Tadi kalau kita lihat dari hasil video, apa saja gangguannya? Satu. Kemudian iya, appendicitis. Satu lagi apa? Sembelit. Bagus sekali. Yuk, ada lagi yang ingin bertanya? Ajukan pertanyaanmu. Baru satu orang. Yuk, angkat tangannya. Bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita? Oke. Bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita? Pertanyaannya bagus sekali. Gimana caranya? Satu, makan yang teratur. Kemudian dua, banyak makan yang bergizi dan berserat. Ya, bagus sekali. Berarti anak-anak sudah menyimak video yang ditampilkan. Masih ada yang ingin bertanya? Ayo, satu lagi pertanyaannya. Ya, satu lagi. Yang ingin bertanya? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya. Ada video, silakan disimak. Terakhir, pencernaan makanan terjadi di duodenum. Hasil pencernaan ini akan diserap di usus halus yang kebanyakan terjadi di jejunum. Dinding dalam dari usus halus berupa lipatan lingkar yang besar seperti jari yang disebut villi. Penyerapan nutrisi terjadi di tempat tersebut dengan difusi yang sederhana. Jika kita melihat lebih dalam ke villi, kapiler darah dan pembuluh limfa terdapat di bawahnya. Asam amino dan glukosa diserap dan dikirim ke kapiler darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Asam lemak dan gliserol diserap dan dikirim ke pembuluh limfa untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Makanan yang tidak diserap akan berlanjut ke usus besar. Oke, itu adalah proses penyerapan dalam
halus. Adakah yang ingin bertanya terkait video ini? Ayo. Ada yang ingin bertanya terkait video ini? Tadi di usus halus ada apanya? Ada? Oh, Agil silakan Gil. Agil mau tanya. Udah angkat tangan tadi? Enggak lah. Oh enggak, ya. Tadi di usus halus ada apanya? Ada lipatan atau yang disebut sebagai fili. Ternyata adanya fili itu bisa mempercepat proses penyerapan. Oke, terima kasih. Nah, bagian berikutnya anak-anak ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja. Nanti silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Lalu nanti anak-anak akan melaksanakan percobaan sederhana. Nah, silakan isikan hasil percobaannya di dalam tabel, kemudian jawab pertanyaan yang ada dalam LKPD-nya dan membuat kesimpulan. Nah, silakan anak-anak berdiskusi sambil ibu membagikan LKPD dan bahan ajar. Yang harus dilaksanakan anak-anak dalam kegiatan diskusi adalah 1. Melaksanakan percobaan, lalu membaca buku cetak dan bahan ajar serta melaksanakan diskusi. Tulis nama kelompoknya ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, waktunya 40 menit. Oke, silakan anak-anak membaca dan berdiskusi. Buku cetaknya dibuka, dibaca, LKPD-nya juga, bahan ajarnya juga dibaca. Ini nanti.
kenyang. Jadi saya kalau bernakal.
Sudah siap.
Oke, kita beri hapus dulu untuk kamu yang ada yang ingin ditanyakan dari hasil percobaan kelompok yang maju depan? Kain apa yang menyerap air lebih banyak dan mengapa? Oke. Kain yang menyerap air lebih banyak adalah kain handuk. Karena handuk memiliki bahan yang lebih banyak menyerap air. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Terkait percobaan kelompok 3, apa yang membedakan? Maksudnya kain handuk dan kain katun. Apa perbedaannya? Karena kain handuk memiliki rambut, kain katun tidak.
dalam darah mengandung beberapa zat yang berbahaya dan beracun. Dan lagi, kantung apa dulu berfungsi untuk menentukan getah yang dihasilkan oleh hati. Dan pankreas berfungsi untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, kita bernafas dulu dong. Apakah jawabannya betul? Betul. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, alhamdulillah anak-anak, kita sudah menyelesaikan kegiatan hari ini ya. Kita sudah melakukan percobaan, kemudian juga sudah belajar tentang organ pencernaan tambahan. Nah, kita akan mengingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Satu, kita melaksanakan terkait dengan penyerapan, kemampuan penyerapan pada kain dan kain. Ya, setelah itu kita juga belajar tentang apa? Tentang penyakit pada sistem pencernaan manusia. Terima kasih. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan soal latihan. Sebelum itu, Ibu minta tolong LKPD dan bahan ajarnya dikumpulkan. Kemudian bangkunya disusun menghadap ke depan ya. Yang ini berarti nama sambil. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Bangkunya disusun menghadap ini. Tulis nama langsung dikerjakan di kertas ini saja. Thank you.
Sudah ya, silakan dikerjakan waktunya 10 menit.
Assalamualaikum.